Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kali ini yang terdiri dari saya, Rida Afrianingsih, Saiful Ulum, Aldi Irma Alfiah, dan Syafira. Kami akan menjelaskan tentang standar kompetensi konselor haji dan umroh. Untuk menjadi konselor haji dan umroh memiliki standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Untuk mendapatkan ahli profesional harus memerlukan pelatihan dan pendidikan yang disebut dengan PPK agar bimbingan-bimbingan yang didapat, pelatihan-pelatihan yang didapat itu bisa bermutu dan terstandar. Selanjutnya, agar bermutu dan memiliki standar, pertama konselor harus menggali apa yang terjadi atau yang sedang dialami oleh konseli. Yang kedua, seorang konselor harus mampu secara teoretik. Dia tahu landasan dan kerangka teoretiknya tentang bimbingan dan konseling. Dengan begitu, dengan konselor mengetahuinya, maka akan mengetahui pendekatan, teknik, dan metode apa yang tepat yang digunakan oleh konselinya. Yang ketiga, tentang memandirikan konseli. Karena sebuah proses konseling ialah memandirikan konseli, meminta konseli untuk berani mengambil keputusan, untuk berani mengambil sikap, dikuatkan oleh konselor. Selanjutnya tentang pengembangan. Ketika konselor sudah melakukan pelatihan dan pendidikan dan sudah melakukan layanan konseling, maka konselor itu harus melakukan kelanjutan, pengembangan secara kelanjutan agar ilmu yang dimilikinya semakin berkembang dan tetap bisa dipercayai, tidak lupa dengan kerangka-kerangka yang dulu. Yang terakhir tentang sikap, landasan, dan perilaku kecerdasan yang mendukung akan kompetensi konselor. Karena sikap itu juga akan berpengaruh terhadap proses konseling yang dilakukan oleh konselor. Untuk selanjutnya akan dibahas setelah materi selanjutnya. 3 yaitu ada 5 skill dan 4 kompetensi yang harus dimiliki. 1. Task skill atau melaksanakan tugas yang harus dikerjakan. 2. Task management atau mengelola hal-hal baru yang muncul di tengah pelaksanaan tugas. Yang ketiga, contingency management skill atau mengambil tindakan dengan cara untuk mengatasi masalah yang muncul. Yang keempat, job role environment skills, memelihara keharmonisan lingkungan dimanapun berada. Yang kelima, transfer skill atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk poin yang keempat yaitu ada 4 kompetensi antara lain. 1. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku pembimbing dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri pembimbing diantaranya yaitu jujur, adil, sabar, tenang, tanggung jawab, amanah, ikhlas, tegas, berani, kreatif, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan material bimbingan secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Pembimbing yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi saja secara formal, namun tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan materi bimbingan tersebut. Yang ketiga yaitu kompetensi komunikatif. Komunikatif adalah bagi calon pembimbing jamaah haji dibekali dengan materi percakapan bahasa Arab, percakapan bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia yang baik, sederhana, dan benar. Kompetensi yang satu ini tidak ringan karena setiap saat diharuskan komunikatif dengan bahasa percakapan selama di tanah suci. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan bimbingan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, pembimbing harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat.
Bimbingan khususnya adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan problem mereka, khususnya para calon haji. Dalam realitas masyarakat, pembimbing masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki otoritas dalam menasik haji. Salah satu konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri pembimbing, maka pembimbing harus memiliki kemampuan bimbingan dan komunikasi dengan orang lain secara baik. Terima kasih, saya akan melanjutkan poin yang selanjutnya. Yang pertama yaitu memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayani dengan cara menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseling dalam konteks kemaslahatan umum, serta mengaplikasikan perkembangan fisiologis serta perilaku konseling. Berikutnya yaitu menguasai landasan teoretik, bimbingan, dan konseling. Yang pertama ada menguasai teoretik dan praktis pendidikan. Yang kedua, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menguasai konsep dan praktis penelitian dalam konseling itu sendiri. Yang terakhir yaitu menguasai kerangka teoretik. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan, maksudnya yaitu merancang program konseling, mengimplementasikan program konseling yang komprehensif, menguasai konsep dan praktis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan masalah konseling. Nah, yang poin keempat yaitu mengembangkan pribadi dan profesional secara berkelanjutan. Nah, antara lain yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kedua atau antar profesi. Nah, demikian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.